Pemirsa, hari ini puasa Ramadan memasuki hari ke-25. Tentunya umat muslim semakin meningkatkan ibadah Ramadan dengan cara masing-masing, termasuk umat muslim yang ada di Tanah Suci Mekah. Terlebih malam ini di Mekah adalah malam ganjil saat umat muslim mencari Lailatul Qadar. Reporter TV One Hijul Akbar dan juru kamera Azari Narotama sudah bergabung dengan kita untuk memberikan laporan terkini. Hijul Akbar, silakan dengan laporan Anda. Assalamualaikum Fahadaidi dan juga Aditya Nugroho. Kami akan gambarkan situasi malam ke-25 di Tanah Haram Mekah, Arab Saudi. Alhamdulillah untuk masyarakat muslim yang datang ke Masjidil Haram semakin mendekati Lebaran ini semakin banyak, khususnya di malam-malam ganjil seperti malam ke-25 pada malam hari ini. Kami saat ini pemirsa berada di Jalan Ibrahim Al-Khalil. Kami akan tunjukkan pada Anda ini untuk suasana malam hari ini. Banyak sekali umat muslim yang mengarah ke Masjidil Haram. Walaupun sholat Qiyam Ramadan untuk Qiyamul Lail 10 rakaat pertama ini sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu, dan banyak juga memang masyarakat muslim yang baru saja mengarah keluar dari Masjidil Haram untuk mencari makanan terlebih dahulu ataupun beristirahat terlebih dahulu, karena untuk 10 rakaat berikutnya baru akan dimulai sekitar pukul 00:30. Jadi untuk suasananya pemirsa malam hari ini lebih ramai daripada sebelumnya, karena untuk jamaah umroh ataupun yang ingin melaksanakan itikaf ini sangat begitu banyak. Nah, kalau di distrik di Asubaika dan juga distrik Al-Hajlah, di mana ada 2 distrik sebenarnya di sisi selatan daripada Masjidil Haram, tempat kami mengabarkan sekarang ini di Jalan Ibrahim Al-Khalil. Jadi untuk 2 distrik ini memang menampung banyak sekali jamaah dari seluruh dunia yang memang penginapan di sini cukup banyak. Jadi yang mengarah ke Masjidil Haram dari sisi selatan ini ada dari distrik Asubaika, Al-Hajlah dan juga dari Ajiat. Itu ada jutaan umat muslim yang mengarah ke Masjidil Haram di sisi selatan. Nah, karena terfokus di Jalan Ibrahim ini, jadi untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Kerajaan Arab Saudi ini cukup ketat. Untuk mendekati sholat tarawih tadi setelah Isya, itu jalan sudah ditutup. Kemudian di waktu-waktu sholat fardu lainnya juga ditutup. Ini untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi para jamaah yang memang sudah menempati saf-saf di dalam masjid, kemudian di pelataran masjid. Karena memang ini untuk kapasitas di Masjidil Haram itu hanya sekitar 3,5 juta saf saja. Sementara untuk umat muslim yang berkumpul di bulan suci Ramadan ini hampir mencapai 8 juta ini dari seluruh dunia. Sementara dapat informasi dari Ampuri untuk jamaah umroh dari Indonesia, satu musim ini sudah ada. Satu musim keberangkatan pemirsa, ada 1,4 juta jamaah. Sementara untuk yang berangkat selama bulan suci Ramadan itu ada sekitar 40.000. Sementara dari anggota Ampuri ada 25.000 jamaah. Jadi sangat banyak itu dari awal mulai tanggal 1 Ramadan, pertengahan hingga mendekati akhir di 10 hari terakhir ini banyak sekali jamaah asal Indonesia yang berdatangan, dan mereka di sini tidak hanya melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, karena mereka akan berada di sini untuk melaksanakan umroh juga di bulan Syawal. Jadi setelah Lebaran mereka akan tetap berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah-ibadah setelahnya, kemudian baru melaksanakan umroh kedua dan juga berikutnya ini di bulan Syawal, lalu berpindah ke Madinah. Jadi kebanyakan anggota-anggota Ampuri, keberangkatan jamaah dari Indonesia, mereka ini melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan juga di bulan Syawal. Kami kembalikan ke studio. Hijul, kemudian bagaimana ini untuk para jamaah yang tidak dapat beritikaf di dalam Masjidil Haram? Di mana mereka ini melakukan itikaf? Ya, memang kalau anjuran dari Nabi ini untuk tata cara dari ibadah itikaf itu harus berada di dalam masjid ini. Jadi memang di dalam Masjidil Haram ini memang cukup banyak safnya, ada yang di area perluasan, kalau memang tidak dapat di area masjid yang lama seperti di lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, ini mereka bisa berpindah ke area perluasan Masjidil Haram ini di sisi barat daripada masjid. Dan kalau tidak dapat juga bisa melakukan itikaf di rooftop, karena area rooftop juga cukup luas, ada jutaan saf yang tersedia di Masjidil Haram untuk di lantai rooftopnya. Nah, kalaupun mereka tidak dapat melakukan itikaf di dalam masjid, kalau dari pantauan kami ini banyak yang melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat tahajud, kemudian juga
membaca Al-Quran. Ini di pelataran masjid juga cukup banyak para jamaah atau umat muslim yang melaksanakan peribadatan tersebut di pelataran masjid. Meskipun ini tata cara yang tertera di beberapa kitab keilmuan, ini harus melaksanakan itikaf di dalam masjid. Pada ini. Baik, Hijul, di rooftop apakah ini hanya diperuntukkan untuk jemaah laki-laki saja atau perempuan juga diperbolehkan untuk beritikaf di lokasi rooftop? Ya, untuk jamaah perempuan juga diperbolehkan dilakukan di rooftop karena memang untuk dari petugas keamanan dari Masjidil Haram ini memang sudah membuat saf-saf di rooftop tersebut. Jadi karena di rooftop itu kan ada area tawaf juga, Aditya. Jadi sebelum area tawaf itu ada beberapa saf-saf yang disediakan oleh pihak Masjidil Haram. Ada saf untuk laki-laki, kemudian juga ada saf untuk perempuan. Jadi cukup banyak bisa ditempati oleh perempuan dan juga laki-laki. Namun safnya memang terpisah. Jadi memang dikhususkan, disekat, kemudian ada area juga untuk perempuan, seperti itu. Baik, Hijul, mungkin Anda di malam ke-25 ini dapat menggambarkan seperti apa padatnya mereka yang ingin atau jemaah yang ingin beritikaf di Masjidil Haram ini. Ya, sangat padat, Aditya. Kalau kami gambarkan saat ini masih kurang lebih sekitar 1 jam sebelum Qiyam Ramadan untuk Qiyamul Lail 10 rakaat kedua. Ini sudah banyak sekali masyarakat muslim yang kembali mengarah ke Masjidil Haram setelah tadi baru sekitar 1 jam yang lalu ini selesai Qiyamul Lail 10 rakaat pertama. Jadi biasanya para umat muslim di Masjidil Haram ini melakukan itikaf itu sembari melakukan ibadah sholat tarawih di pada 10 rakaat kedua seperti itu, jam 00.30, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, sholat tahajud, kemudian dilanjutkan juga dengan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram sebelum ditutup oleh sholat syuruk atau sholat fajar. Dan ada juga beberapa yang tetap berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat duha. Jadi cukup banyak untuk di malam-malam 10 malam terakhir ini kami pun tidak bisa memprediksi keramaian di Masjidil Haram. Kalau di 10 hari pertama dan kedua, mereka biasanya sudah mulai sepi untuk yang melaksanakan ibadah sholat ataupun membaca Al-Quran di Masjidil Haram ini di jam-jam tengah malam seperti ini. Jadi lebih banyak yang melaksanakan umroh kalau tengah malam. Nah, kalau sekarang ini tidak bisa diprediksi. Malam maupun pagi ini cukup banyak yang melaksanakan peribadatan. Mau yang umroh ataupun ibadah-ibadah lainnya, ini tetap padat seperti itu, Aditya. Baik, terima kasih Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga sehat selalu. Semakin mendekati Idul Fitri, semoga semakin sehat. Baik. Dan pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.